Om Swastiastu, Sugeng Dalu, Romo Mangku yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, para sesepuh yang hadir pada kesempatan ini. Seperti apa yang disampaikan tadi, saya terlebih dahulu mohon maaf karena kehadiran ini yaitu tidak pakai pakaian adat. Sebab kalau pakaian adat tadi, karena sekarang penutupan di sana kelihatan meninggalkan tempat. Karena jumlahnya 1.200 orang Rakornas di tingkat nasional ini dari berbagai elemen umat Hindu di seluruh Indonesia untuk masa depan, maka kesempatan ini saya gunakan juga untuk datang ke sini. Saya nelpon sesepuh kita yang kita banggakan, yang kita hormati, yang kita tuakan di sini, yaitu tadi Bapak Kusanadi dan Pak Sadiman. Luar biasa, itu pun sampai di sini dijamu, pokoknya sampai berat rasanya bangun itu. Sambal bokungsu ini masih terkenal. Kerinduan saya luar biasa. Akhirnya mendadak dan mungkin anugerah Tuhan bisa ketemu lagi. Saya datang 4 orang yang di sini. Yang pertama asli Jawa Timur, Dr. Joko Prayitno. Luar biasa beliau sebagai dekan. Yang kedua, Dr. Gusti Ngurah Putra, juga seorang dekan yang sebentar lagi mungkin juga menyusul saya sebagai profesor. Dan yang ketiga, yang paling cantik itu, Ibu Sukendri, dia SPI, pengawas. Maka selalu kami ajak supaya ada yang ngawasi, biar dibilang tidak macam-macam. Dia juga sebentar lagi juga doktor. Baik, sedikit saya tahu Bapak Ibu, saya akan menyampaikan beberapa hal santai saja. Kalau yang dulunya saya orang tampan, tapi sekarang lebih top. Top yang saya maksudkan sedikit tua, ompong, peot. Ketampanan mungkin berkurang, tapi hati saya tetap merindukan di sini. Baik. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheshwara, Guru Satsat Param Brahma, Tasmai Sri Gurue Ya Namah Swaha. Semoga Brahman dalam manifestasinya sebagai Dewa Brahma, Dewa Wisnu dan Mahadewa melimpahkan anugerahnya kepada kita semua. Hadirin yang saya muliakan, di dalam Manawa Dharma Sastra Sarga 5109 menegaskan Adbil Gatrayani Sudayanti Mana Satyatna Sudayanti Widya Tapobiyam Buddha Atma Budir Jenani Sudayanti. Tubuh kita dapat kita bersihkan dengan air. Pikiran kita dapat kita sucikan dengan kebenaran dan kejujuran. Atma kita dapat sucikan dengan tapa dan berata, serta kecerdasan dapat kita sucikan dengan pengetahuan dan siraman rohani. Hadirin yang saya muliakan, baiklah, dalam kesempatan ini izinkan saya menggunakan bahasa gado-gado. Ada bahasa Inggrisnya sedikit, ada bahasa Sanskertanya sedikit, ada bahasa Indonesianya sedikit, dan sedikit sekali itu bahasa Jawa tadi Sugeng Dalu itu ya Pak ya. Nah Bapak Ibu, dalam kesempatan yang berbahagia di hari suci yang penuh anugerah ini, saya menyampaikan pesan orang suci, sabda suci, bagaimana implementasinya. According to the sign that explain
Do not waste a single moment in idling or loose sleeping. Bapak tahu artinya itu, Pak? Saya juga tidak tahu. Tapi saya coba. Yang artinya, jangan membuang-buang kesempatan penting dan jangan melakukan hal-hal yang tak terkendalikan. Artinya seperti hari yang suci, amrasiste raga taulan, itu sangat berkesempatan di hari ini kita menyucikan lahir batin kita. Kita menyucikan melalui percikan-percikan tirta yang luar biasa itu. Ini tidak semua orang bisa menemukan satu hal seperti ini. Bersyukurlah kita. Kalau ini kita disuruh tidak membuang kesempatan ini, saya kutip dari Atharva Weda, Mandala 20, Sukta 18, Mantra 7. Icantim Dewan Sunwantam Naswapnaya Sepramati Atandra. Para dewa menyukai orang-orang yang bekerja keras. Para dewa menyukai orang yang tekun. Dan para dewa tidak suka kepada orang yang malas. Sehubungan dengan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya muliakan, tadi sudah jelas kita jangan membuang kesempatan penting. Dan juga sabda Tuhan sudah jelas mengajarkan, mengamanatkan kita untuk tidak malas. Dan kita disarankan untuk rajin. Kita harus mensyukuri karunia Tuhan yang luar biasa ini. Kalau jadi petani, jadilah petani yang profesional. Kalau jadi buruh-buruh yang profesional. Kalau kita jadi pengusaha-pengusaha yang profesional. Dan kalau kita sebagai misalnya ASN, pegawai negeri, jadilah pegawai yang profesional. Oleh sebab itu, saya melihat Pak Dokter mana ya? Kalau boleh saya tahu, Pak Dokter kita masih muda luar biasa. Coba kita lihat, jangan iri kalau dokter itu punya rumah bertingkat, mobil mengkilat, uang berlipat-lipat, yang tidak kalah pentingnya istri cantik memikat. Kalau zaman sekarang, kalau diajak melarat, saya punya mahasiswa, yaitu di pasca sarjana, saya tanya, Dek, kok kamu cantik luar biasa? Tak ubahnya macan, gersang. Tahu artinya, Bu? Manis, cantik, segar, merangsang. Saya tanya, Dek, begini adik ini ngolah, bukan mokoh lengas ya. Cari laki-laki yang bagaimana? Yang penting kepribadiannya, Pak. Dalam hati saya, ini siswa yang cerdas. Saya kejar itu. Maksud kamu kepribadiannya apa? Mobil pribadi, rumah pribadi, deposito pribadi. Jadi ini orang cerdas. Itulah orang-orang kita menyerukan, kita hidup di dunia ini bukan learning to know, bukan learning to do, tetapi lebih daripada itu learning to be, learning life together. Bukan sekedar kita tahu asal-asalan, bukan kita sekedar mengerjakan, tetapi lebih daripada itu kita sebagai keluarga besar Hindu di bungsu ini kita harus menjadikan diri kita profesional. Tepuk tangan untuk kita. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu generasi kita semua, kita harus kreatif, kita harus ulet, kita harus inovatif, kita harus teladan, kita harus bertanggung jawab. I must do my responsibility. Saya harus tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dibebankan kepada saya. Kalau kita semua memiliki, kita semua memahami, kita
pekerjaan yang kita kerjakan dan profesional, maka di sana kita akan semua berbahagia dalam hidup. Begitu juga ibu-ibu, bapak-bapaknya yang sudah bekerja keras, kayak P7 pagi pergi pulang petang penghasilan pas-pasan, jangan disambut dengan bimoli, bibir monyong 5 cm. Saya khawatir kalau bapak-bapaknya sudah capek, sudah lelah, sudah payah, disambut dengan bimoli, maka yang tulalit bisa menjadi model. Yang tadinya tulang dan kulit saja bisa menjadi mokoh bedel karena dibedel oleh pukulan sang bapak. Tapi syukurlah di bongso ini semua happy, enjoy, senang, bahagia semua. Saya senang sekali melihat ibu-ibu tersenyum, ramah tamah, luar biasa. Tepuk tangan untuk ibu-ibu. Bapak-bapak, sayangi ibu-ibu saya. Tugas wanita itu berat. Pagi sudah bangun duluan, menyediakan teh, kopi, susu. Susu ya Bu ya. Habis itu nyuci, belum ngajak anak nangis, kadang-kadang mandi pun tergesa-gesa. Sudah tahu dari pagi sampai sore pekerjaan seorang wanita luar biasa, walaupun tidak nampak di luar, nanti tengah malam bapaknya yang mau nyusu. Repot kalau begini kalau kita tidak sayang. Karena itu kita harus saling menyayangi suami istri. Yang kedua Bapak Ibu, saya menyampaikan sabda Tuhan, saya menyampaikan pesan orang-orang suci kita. Have the love of God, feeling and thrilling your heart, then you cannot hate anyone. Milikilah cinta kasih Tuhan yang menggetarkan hatimu, dan pastikan tidak ada kebencian pada diri kita terhadap siapapun dia. Kalau kita benci kepada orang, ini sama dengan merugikan diri sendiri. Di dalam Sarasa Musaya 88, avidialu para suneha namun tranandaki tasmat santi aja David sata suka. Kalau ada orang yang iri terhadap kebahagiaan orang lain, apalagi ada dendam, apalagi ada iri, dengki, serakah, maka selama hidupnya dia tidak akan pernah bahagia, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Oleh sebab itulah kita tentu ingin bahagia, mendapatkan anugerah Tuhan. Where there is bliss, there is God. Di mana ada kebahagiaan, sesungguhnya di sana itu adalah anugerah dari para dewa itu, Tuhan itu. Oleh sebab itu, sebagai wujud nyata, sebagai implementasi dalam kehidupan, kita harus datang ke pura. Kita mendengar saja lantunan-lantunan kidung suci seperti tadi, mantra-mantra suci seperti tadi, itu di dalam Bhagavata Purana 723.5 yang dikenal dengan Srawanam. Mendengarkan saja kita akan mendapatkan pahala itu. Itulah sebabnya dengan doa yang disampaikan, Wama Iwardi Asuri Wardi Prajnan Srim Dharma Santan Sabta Wargita Om Yawan Sapu Temeru Gangga Mahitari Chandra Keagagadak Bawet Wijayam Bawet Om Sidirasu Tatasku Yang Amak Suah. Ini artinya ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, anugerahilah kami umur panjang, nama harum, pengetahuan suci, pendidikan, kesejahteraan, keyakinan, dan karakter yang baik. Sepanjang gunung Himalaya berdiri dengan tegak, sepanjang sungai Gangga mengalir dengan derasnya, sepanjang bintang-bintang menghiasi cakrawala, selama itu
sembah sujud hamba kepadamu, ya Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian, mantra-mantra yang dilantunkan hal itu. Dan kita harus meyakini hal itu, karena Brahman bersabda di dalam Manawa Dharma Sastra Sarga 2.10, Srutis tuidu wijnyu dharma sastram tuai semerti tewar deswa mimangsia tapiam darmo ini babau. Seruti itu adalah Weda semerti Dharma Sastra. Keduanya ini adalah wahyu Tuhan yang tidak perlu diragukan lagi kebenarannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya banggakan, sesungguhnya apa yang ada di dalam pustaka suci Weda ini adalah merupakan satu kunci untuk keberhasilan kita dalam semua segi. Oleh sebab itu, teman-teman saya tadi, saya lirik Pak, makannya itu sampai keluar keringat gitu. Setelah saya tanya, kenapa? Sambalnya enak. Sambal bongso ini memang belum terkalahkan. Iya. Walaupun pedas menyengat seperti itu, tapi nikmat. Oleh sebab itu, ibu-ibu, walaupun sedikit galak misalnya pedas, jangan ditanggapi negatif Bapak. Karena kita ingin membahagiakan ibu-ibu kita. Jangan terus-terusan dibawa saja tempatnya, hargailah dia. Ibu! Saya akan nyanyi, boleh enggak Bu? Pasti Bu ingat nyanyian saya dulu. Awas, habis ini saya kasih pertanyaan. Saya bisa nyanyi. Madu di tangan kananku, racun di tangan kiriku. Aku tak tahu mana yang akan kau inginkan dariku. Ibu, madu ada di tangan kanan, bagus. Racun ada di tangan kiri. Sekarang pertanyaannya, mana ibu lebih baik di madu maupun di racun, Bu? Madu. Ya, tapi ibu ini ingin madu tapi bukan di madu. Madu dari lebah yang dimaksud. Tapi kalau di madu maupun di racun tidak mau. Ya kan Bu? Kalau diracun atau mati kita bunuh diri ataupun ulah pati itu sesuai dengan para syarat Dharma Sastra, 60.000 tahun rohnya dicampakkan dalam nanah dan darah. Maka daripada itu, sesulit apapun yang kita hadapi, jangan coba-coba kita untuk melakukan bunuh diri. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya muliakan, saya sangat senang sekali ke Bongso ini karena di sini sangat rukun, sangat guyup. Kita itu sangat penuh kasih, embodiment of love, perwujudan kasih itu. Saudara-saudara kita, baik saudara kita Muslim, saling menghargai, menghormati. Kita harus lebih menghormatinya. Itulah dalam Isa Upanishad Wasudewa Kutumbakam, kita sesungguhnya semua bersaudara. Karena itulah kita harus menemukan, mengajarkan dan menerapkan ajaran-ajaran suci kita. Yang pertama, kita harus penuh kasih. Start the day with love, spend the day with love, fill the day with love, end the day with love. This is way to the God. Awalilah hari ini dengan penuh kasih Bapak Ibu. Lewatilah hari ini dengan penuh kasih.
Isilah hari dengan penuh kasih sampai mengakhiri pun ini adalah penuh kasih. Sesungguhnya inilah jalan menuju Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak perlu sombong, tidak perlu kena penyakit aib, angkuh, iri, dengki, serakah dan sombong. Hilangkan itu. Mengapa kita harus menghilangkan? Karena sabda Brahman di dalam Bhagavad Gita di ayat 23 sloka 12, adwesta sarwa butana maitra karuna dewasa nirmamunira kamkara samma dukkha kesami. Wahai manusia, janganlah kamu angkuh, janganlah kamu sombong, janganlah kamu ego. Kamu harus prema penuh cinta kasih dan jadilah orang-orang pemaaf. Itulah ajaran yang tertuang di dalam pustaka suci kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita selaku umat Hindu, dan saya tahu kalau tidak salah sebenarnya saya sudah 4 kali berada di areal ini kalau tidak salah, dengan judul yang berbeda. Saya bangga melihat penuh kasih. Saya bangga melihat serve is the best worship, melayani manusia dan ubahnya melayani para dewa ini. Ini adalah diterapkan di bongso ini. Dan saya kompak melihat umat kita guyup, umat kita bersatu mencari percikan sinar suci dari Brahman yang disebut Dewa Dit sinar suci Tuhan itu. Oleh sebab itu ini adalah sangat tepat. Kenapa kita harus ke pura? Bukankah Tuhan ada di mana-mana sarwagata? Iya. Tetapi lebih fokus ibaratkan Bapak Ibu. Saya berikan satu contoh pemahaman susu ada di dalam tubuh sapi. Tapi kalau pantat sapi kita pencet, bukan susu yang keluar itu, DAI. Tapi kalau hidung sapi kita pencet, bukan susu yang keluar romo, ngenges istilah Balinya. Apa bahasa di sini ya? Iya, yang itulah. Tapi kalau puting susunya sapi kita pencet, keluar sapi. Keluar susu. Keliru. Keluar susu. Begitupun juga kalau kita ke pura, itu ada nilai plusnya Bapak Ibu. Kenapa? Kisah ini saya sampaikan di sini. Saptarsi Bharadwaja Yamageni Wiswamitra Wasista Atri itu menerima sabda itu. Alam dewa dengan alam kita itu sesungguhnya berbeda. Tapi karena kesucian maharsi kita tanpa noda, baik pikiran, perkataan maupun perbuatan itu, maka Brahman bersabda, untuk kedamaian umat manusia di muka bumi, buatlah tempat suci. Kalau kita di Indonesia namanya pura. Untuk membuat ini, itu dari nemukan pekarangan, ruak, ngukur, sampai dengan ngersigana itu penuh dengan doa-doa. Sehingga kekotoran secara yang niskala yang tidak terlihat, maka mungkin ukiran ini ada dilangkahi, maka perlu disucikan dengan mantra-mantra. Itulah yang terungkap di dalam Catur Weda, khususnya di Atharwa Weda. Kita sebagai penyangga tentu Romo, orang-orang suci itu sebagai ibaratkan gardunya di Surabaya, Brahman lah istilahnya. Tapi kita pasang kabel, kita nyalakan balon di sini, nyalanya di sana, terangnya di sana, di sini pun juga terang. Tapi kalau balonnya itu mati,
pegah, maka tidak menyangka sebagai manggala upacara pemimpin upacara itu, maka kesucian lahir batin kita memang betul-betul itu kita harus, karena kita merupakan garda terdepan. Itulah sebabnya baik kita mandi, kita kemana kita selalu mengucapkan doa. Om Gangga Yamuna Saraswati Narmada Sindhu Godavari Kairu Jalas Ningsih Dinput. Ya Tuhan yang Maha Suci, izinkan hamba memanggil sungai-sungai suci Gangga, Yamuna, Saraswati, Narmada, Sindhu, Godavari. Tersucikanlah batin hamba. Anugerah Tuhan ini luar biasa. Maka daripada itu kita harus menyucikan. Asuci laksana dengan baik. Kalau kita suci, maka percikan-percikan suci itu akan mengalir begitu saja. Itulah sebabnya seorang Romo Mangku, smile to all, senyum kita obral kepada semua orang, give love all, only 1%, tapi berikan cinta kita kepada satu orang saja. Romo istri. Itu memang berat, Pak, kalau jadi pemangku. Apalagi pemangku mercikin tirte di tempat-tempat lain. Ibu-ibu generasi muda Hindu juga nyentrik. Kalau mercikin tirte kan begitu, Pak, ya. Kalau ndak kita lihat susah. Kalau dilihat itu Senin Kemis kita itu. Saya khawatir itu. Seorang pemangku jangan sampai asam uratnya kumat. Boleh saja asamnya itu turun, tapi uratnya naik kan susah itu. Tapi saya yakin mangku kita luar biasa di sini tingkat kesuciannya. Tepuk tangan untuk mangku kita. Inilah senangnya ibu bapak kalau kita ceramah di sini, ibu-ibu bergairah gitu. Coba kalau di tempat lain kadang-kadang nyepong gitu, nyemung gitu, kayak ibu, wih takut kita itu lihat, apalagi marah, kayak boma nelik begini. Tapi syukur ibu kita luar biasa hebatnya. Nah bapak ibu saudara sekalian, di samping itu juga pikiran, perkataan, perbuatan harus kita bukan saja Romo Mangku, kita pun semua harus menjaga kesucian itu. Kenapa pikiran harus kita sucikan? Di dalam Gita di ayat 17 loka 16, manah prasada sauyatuan maunam atma winigraha bawa samsudir evietat tapo manasam ujjati. Pikiran kita itu tenang. Jiwa kita harus bersih dan kita mengendalikan diri dengan baik, Bapak Ibu. Apalagi kita sebagai pengusaha, kita harus tenang. Untuk mencari ketenangan itu, kita harus mendekatkan diri kepada Brahman. Pokoknya anggon gegain, every day, every time, everywhere. Kita harus reka, kita harus ingat kepada Tuhan. Awi genam, usaha kita akan pasti sukses. Mengapa kita harus begitu? Karena sabda suci Tuhan jelas, tegas, mantap. Di dalam Adi ayat 9 sloka 22, Anna yasinta yang tomam yajanah pariyu pasate di semitim abyuktanam yoga kesimam hami akam. Siapapun manusia di dunia ini kalau dia taat kepada perintah Tuhan, menjauhi larangan-larangan Tuhan, apa yang dia punya pasti akan dijaga dan apa yang dia inginkan akan terkabulkan.
Contohnya ingin pintar, tidak ingin kaya. Di dalam Bhagavad Gita di ayat 3 sloka 3 lokesmin dwi widanista pura pertamaya naga jenana yogina sakyamam karma yogina yoginam. Sejak dulu kukatakan wahai anak, hanya ada dua disiplin ilmu bagi cendekiawan dan disiplin kerja bagi yang giat. Artinya tidak ada orang pintar tanpa belajar, tidak ada orang kaya tanpa bekerja keras. Janganlah mimpi gaya di siang bolong. Intan, berlian, emas, dolar akan turun dari langit bagaikan embun di pagi hari. Itu nonsens. Tidak ada. Oleh sebab itu, kalau kita sudah kerja keras, kalau kita sudah rajin membakti, maka kita akan diberikan anugerah. Di sana kita merasakan kenikmatan. Coba baru datang. Mobil itu luar biasa. Semua hormat. Begitu. Tapi kalau kita jalan kaki, tapi jangan dibantah, memangnya ada jalan tangan gitu. Memang kaki kan. Tapi artinya kita tidak memiliki misalnya beda dari strata sosial. Maka daripada itu kita itu harus kaya sebagai orang Hindu. Karena itu kita harus ikuti sabda Tuhan. Di dalam ayat 3 sloka 8, niatam kuru karma Tuhan karma jaya yohe karmana sarira rafi cakena persedina akarmana. Wahai umat manusia, bekerjalah kamu. Apabila tidak bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, itu pun sangat sulit. Maka daripada itu, semua pekerjaan itu adalah mulia sepanjang tidak bertentangan dengan norma hukum maupun norma agama. Mencuri misalnya, itu tidak dibenarkan. Korupsi misalnya, tidak dibenarkan. Di dalam Sarasamu saya 267, jaka siyahi kulemukie farawit situ lobasca pradnyama hati hatasriya. Kendati pun keturunan orang mulia sekalipun. Kalau kita mengambil hak yang bukan milik kita, hilanglah kearifan itu. Dengan hilangnya kearifan itu, hilang pula ketenaran kita, hilang pula kemegahan kita, hilang pula kemewahan kita. Maka saya berharap tidak ada umat kita, warga kita di sini, gara-gara korupsi masuk penjara. Resikonya apa? Apalagi gantengnya kayak ketua Parisatri. Kalau misalnya, tapi bukan Pak ya, andai kata orang yang begitu di penjara, istrinya yang cantik di rumah, masih ada tetangga yang memperhatikan. Ini susah kalau kita begini. Kita sebagai pelindung di dalam keluarga itu, jadilah matahari yang dapat menerangi gelapnya dunia ini, memberikan satu energi, memberikan satu kekuatan, dan kita bertanggung jawab bagaikan matahari mempercepat proses dari bunga menjadi buah atau pembuahan itu. Itu adalah akibat dari energi matahari. Begitu juga ibu-ibu, adik-adik wanita, jadilah kita bagaikan bulan, juga menerangi, memberikan kesejukan. Betapa indahnya dunia ini. Maka daripada itu, pergunakan ketahuakalan kita. Di dalam Sarasamu saya 2, manusam sarwa bute suwatan tewai suba sube asu besu sama wistam sube suwe karaya. Di antara makhluk yang ada, hanya manusia yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena itu leburlah semua perbuatan yang jahat itu ke dalam perbuatan yang baik. Demikian gunanya, pahalanya menjadi manusia. Saya ingin sekali keluarga besar Bongso ini, etnis Madura ya,
Hindu itu berjaya memberikan contoh yang terbaik. Awi genamastu, dengan tepuk tangan kita bersemangat, ada bakteri dia pelot alias mati, kita tetap menjaga komit kita bahwa kita menjadi orang yang baik. Itulah tugas kita, menghayati manifestasi Tuhan dalam bentuk kebenaran. Saya pernah ditanya di KBRI di Belanda itu, Pak Murba katanya, saya lupa pertanyaannya ya, tapi ingat-ingat dikit. Mengapa kekacauan terjadi di dunia sekarang ini katanya? What is the reason agitation for this pensis prevailing today in the world? Saya jawab pada saat itu, the reason is man forget truth and morality. Manusia, penyebabnya karena manusia melupakan kebenaran dan kejujuran itu. Oleh sebab itu jadilah orang jujur Bapak Ibu. Tapi kalau kita kreatif seperti tadi, Tuhan akan memberikan satu perlindungan kepada kita. Dan kita harus tetap bersemangat, kerja keras dalam segala hal. Paritarnaya sadunam winasaya caduskritam dharma sampanartanaya sambawami yuge. Tuhan akan melindungi orang satu, orang baik, orang jujur. Tuhan akan melindungi hakikat dharma dan menghancurkan segala macam bentuk kejahatan. Itulah sebabnya Tuhan memenuhi alam semesta ini. Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya muliakan, mudah-mudahan ceramah singkat saya ada 5 menit Pak. Ini dapat bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Yang penting kita sudah bekerja keras seperti itu, apapun hasilnya, mari kita syukuri. Karena Tuhan bersabda di dalam Matius 12, Lukas 19, Tulianindas tatir mati, samtus tokenacit, adiketas tatir matir batinami kriolara. Kita harus puas dalam hidup ini, mensyukuri sekecil apapun rezeki yang diberikan oleh Tuhan, tapi tetap mewujudkan serada bakti kita. Awiknam, kita akan menjadi Hindu yang penuh dengan kebahagiaan. Terima kasih atas semua perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya muliakan. Saya sudah banyak menyita waktu. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Sebelum saya mengakhirinya, saya ada pantun sedikit. Karena orang-orang di pemerintahan sekarang pantun yang tok-tok itu. Bunga mawar, bunga melati. Cuman ibu aja yang bilang. Ulang lagi. Bunga mawar, bunga melati. Tidak bisa ditawar arus pasti. Jadilah Hindu yang sejati. Terima kasih, saya akhiri dengan mengaturkan para santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.